Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat, luar biasa ya kita ada di tempat ini semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kita tahu bahwa setiap harinya Tuhan selalu memberikan kasih karunia dan anugerahnya buat kita. Amin. Dan menunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau saja. Yesus Tuhan. Betapa dahsyat kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yes Lord. Pencipta segala yang ada, Dulu sekarang sampai selamanya. Yes benar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami rencanamu. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami undang Bapak Ibu supaya pergi bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh, tak terselami pikiranmu, tak terukur, Tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang.
tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kita sama-sama menaikkan syukur. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Walau dunia semua bergoncang, Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allahku selamanya. Tiada satupun yang dapat sebanding denganmu. Kau Allahku, berdaulat atasku. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Sebabnya Kau Tuhan yang kami tinggikan. Kau Allahku, oh, haleluya. Oh, hanya Kau Yesusku. Tiada yang seperti Tuhan. Bila apa yang sikiri. terima kasih. Kami ada sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami ada di tempat ini, semuanya karena kasih karunia-Mu. Betapa dahsyat dan besarnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami, jiwa kami, roh kami, dan tubuh kami Tuhan hanya untuk Engkau. Semuanya Tuhan hanya untuk Engkau, hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Kau memberikan yang terbaik Tuhan, hanya bagi-Mu saja. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin, haleluya. Bisa kasih salam kanan kirinya, salam namaste, shalom, atau mendada-dada boleh halo. Ya, luar biasa hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Kita nanti mau totalitas untuk Tuhan. Amin.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Goyangkan jempolnya, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, terima Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam. Kita mau mengenal Tuhan, Dia adalah Tuhan yang besar. Lagu ini sangat memberkati saya karena saya sempat di 2 minggu yang lalu, saya sampai sekarang suara saya masih sama ya, masih agak serak. Tapi benar-benar saya bisa melayani hari ini, saya bisa nyanyi di atas ini, itu adalah bukti nyata bahwa kasih karunia Tuhan. Percayalah selama 2 minggu ini saya nggak bisa nyanyi. Tapi saat ini saya di depan ini dan saya memang kemarin-kemarin udah saya mencari ganti ya, tapi nggak ada yang bisa karena terus saya tanya, karena sebenarnya kan tidak boleh terlalu memforsir suara. Tapi saya tanya, saya boleh nggak ya nyanyi gitu maksudnya, karena nggak ada juga yang bisa menggantikan. Dan ternyata Tuhan nyatakan hari ini bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, nggak ada yang mustahil. Saya bisa katakan bahwa ini saya bisa nyanyi di atas ini adalah itu bukti nyata ya kemuliaan Tuhan. Dan lagu ini waktu itu saya 4 malam nggak bisa tidur karena saya radang tenggorokan ya, sakit sampai batuknya tiap malam. 4 malam saya nggak tidur sampai suami saya bilang kamu kayak zombie karena muka saya udah wah luar biasa gitu ya, nggak bisa tidur malam, nggak bisa juga tidur siang, nggak bisa. Benar-benar 4 malam saya nggak tidur. Di malam kelima, waktu itu suami setel YouTube karena selama 4 malam itu saya nggak tidur sama anak-anak takutnya menularkan ya.
kemudian suami ini kayaknya bagus lagunya. Dan ini lagu ini sangat memberkati. Setelah saya mendengar lagu ini, puji Tuhan sekali. Saya bisa tidur Bapak Ibu. Saya bisa merasakan kenyamanan, kedamaian, dan juga batuk saya nggak separah yang sebelumnya gitu. Dan itu memang suatu yang mustahil buat saya, padahal cuman istilahnya kalau kita ya mungkin saya setelah itu belajar. Mungkin bagi orang cuman batuk pilek biasa gitu ya. Tapi kalau nggak disertai doa percuma, sama aja. Nggak akan pernah sembuh gitu ya. Jadi jangan anggap enteng apapun itu. Minta sama Tuhan kalau saat ini kita mungkin sedang sakit. Apapun itu kekuatan yang kita dapatkan itu semua dari Tuhan. Dan saya bisa saksikan bahwa ini bukti nyata Tuhan, saya bisa nyanyi di atas ini dengan nada yang tinggi. Kalau mungkin dari singer-singer saya tahu kemarin waktu latihan saya seperti apa. Tapi ini benar-benar hanya kasih Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita mau datang kepada Tuhan karena kita hidup hanya karena percaya, bukan karena melihat. Yesus ini kami Tuhan. Hanya bagimu. Jesus, Lord Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan penuh iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau katakan dengan penuh iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Kau sanggup menggenapi semua janji-Mu Tuhan. Iman kami bersepakat hanya percaya kepadamu Tuhan. Kami mau terima kemenangan-Mu. Yes Lord, kemenangan darimu. Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sembah Dia. Kami mau menerima kemenangan yang darimu. Yang hanya bagimu Tuhan. Yes. Sebabkan Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar. Tiada yang seperti-Mu, hanya bagimu Tuhan. Jesus, Tiada maya sikile. pujimu, Oh, sembahmu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Jesus, haleluya, Jesus. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biarlah yang sakit Kau sembuhkan pagi ini ya Tuhan.
Yang butuh mujizat-Mu Kau berikan mujizat-Mu Tuhan. Yang butuh penghiburan Kau hiburkan. Yang lemah Kau kuatkan. Yang butuh pekerjaan Kau berikan pekerjaan yang daripada-Mu saja Tuhan. Bila berkat tercurah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mintakan Tuhan. Bila pagi ini tercurah buat semua umat-Mu. Iman kami tergenapi karena Engkau Bapa. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga kami hanya ingin Engkau, hanya mencari Engkau saja. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya sumber dalam kehidupan kami. Biarlah pagi ini ajari kami Tuhan, ajari kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang takut akan Engkau. Penyembah-penyembah yang berjalan dalam kebenaran Bapa. Semuanya hanya karena Engkau saja. Biarlah pagi ini orang yang mau ditinggikan, selalu mau dibentuk Tuhan, didewasakan. Hari ini kita orang yang mau merendahkan hati kita. Hanya orang yang mau didewasakan adalah orang yang mau merendahkan lebih lagi. Karena tangan Tuhan tolong buat semua permasalahan yang ada sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang mau dibentuk pagi ini kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk ngomong kiri kanannya sekali Yesus tetap Yesus. Anda luar biasa. Katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf harusnya minggu lalu saya mengisi firman. Tapi berkata lain, hari Kamis kami ada proyek, Jumat, Kamis anak saya Brandon sudah pergi ke Tawangmangu, ada acara leadership camp. Enggak ada masalah, Kamis malam masih berdoa bersama, Jumat siang kira-kira pukul 3 saya dapat WA dari gurunya, Brandon demam Pak, sekitar 2 jam lagi saya akan pantau di kamarnya terus. Habis tadi pagi acara trekking, enggak ada masalah, tapi habis makan siang Brandon demam. Ya saya teruskan lagi Mbak proyeknya. Kira-kira 5:30 saya di WA lagi, Pak sudah 2 kali kami swab Brandon positif COVID. Jadi Bapak harus menjemput Brandon di Tawangmangu. Jam 6 saya selesai proyek, capek, belum makan. Segera saya cepat-cepat makan seadanya wis. Langsung saya berangkat ke Tawangmangu. Sampai pulang rumah lagi bersama Brandon semobil itu sampai jam setengah 12 lebih, hampir jam 12. Sabtu saya mulai anget, badan mulai demam, batuk pilek karena memang sebelumnya sudah agak batuk pilek tambah demam kemarin. Terus Jumat Sabtu pagi saya putuskan ayo PCR karena sekolah internasional selalu minta PCR, nggak cuma bisa swab antigen karena sekolah kalau sudah pergi ke field trip hampir 200 orang itu semua kalau sudah ketahuan satu saja yang COVID itu hari Seninnya langsung semua di swab antigen saudara. PCR Sabtu pagi, Sabtu sore saya masih kuat sebetulnya, demam mulai turun Sabtu sore, saya lihat PCR-nya positif COVID. Wah lebih baik saya menjaga, saya telepon Pak Andrian dan Bu Sakita untuk menggantikan saya. Puji Tuhan hari Jumat kemarin kami swab semuanya negatif. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saya percaya kalau enggak dirasa-rasakan ya sebetulnya ya enggak ada rasanya. Jadi Bapak kemarin di rumah ya jenuh Pak. Saya hanya berdoa jenuh ya kan. Tapi ya saya tahulah ini supaya saling menjaga keamanan buat kita semua. Saudara bantu doa habis ibadah pagi nanti jam 10:30 Anda akan melihat ada 48 jemaat baru yang akan ada bersama sesi dengan saya. Bantu doa, sebenarnya saya diberitahu sama istri saya ada 100 jemaat baru yang bisa dikumpulkan, tapi yang bisa datang ada 48. Saya beritahu, it's amazing. Tempat ini nggak cukup, serius nggak cukup. Tapi kita tahu sesuatu itu Tuhan proses, Bapak Ibu. Hari ini izinkan saya untuk sharing tentang bagaimana kelanjutan dari pemimpin rohani sebelum kita belajar diarahkan Tuhan untuk menjadi pemimpin gembala. Izinkan untuk kita pagi ini belajar bagaimana tentang pemimpin pelayan, saudara. Saudara, kalau kepemimpinan bersama Yesus, itu adalah kita dibawa untuk kepemimpinan yang melayani. Servant leadership. Pemimpin yang melayani. Bukan pemimpin yang disuruh melayani, bukan. Tapi pelayan, katakan sama-sama dengan saya ini pelayan yang diberikan anugerah untuk memimpin.
Nah, ini harus benar di depan, karena kita harus tahu, jangan GR, jangan sombong, jangan merasa bahwa ini kerja kita semua, bukan. Karena kita tahu kita ini hanya pelayan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin, saudara. Saudara, servant leadership, kepemimpinan yang melayani itu filosofi. Filosofi itu dikaji dengan berbagai macam pengalaman manusia, di mana ternyata tujuan dari pemimpin, tujuan kepemimpinan itu melayani. Saudara, kalau Anda lihat, ini beda dengan kepemimpinan umum, kepemimpinan yang ada tradisional zaman dulu, kepemimpinan yang ada di luar. Tujuan Yesus mengajari Anda dan saya jadi muridnya untuk melayani, itu Anda betul-betul diarahkan untuk membagikan kekuasaannya. Saudara, kalau di kantor direktur bisa cuma satu, GM mungkin cuma satu. Dalam Tuhan kita justru direkturnya banyak. Kemampuan untuk mendireksi orang, untuk mendirect orang itu dibagikan. Gini loh caranya, dibagikan kekuasaannya. Bukan dipegangi sendiri, takut sampai kursinya berbagi dengan orang lain, tidak. Servant leadership, pemimpin yang melayani, pelayan yang diizinkan untuk memimpin, itu selalu berusaha menempatkan kebutuhan orang yang dipimpin, menempatkan kebutuhan para pekerjanya sebagai yang utama, dan selalu dia punya sikap hati menolong orang-orang yang untuk selalu dikembangkan, sehingga orang-orang yang dikembangkan, pengikut Kristus lainnya punya performa tinggi, setinggi-tingginya sesuai kemampuan dia, saudara. Itulah kenapa harus benar di awal, sebelum Anda diarahkan Tuhan jadi pemimpin gembala. Ingat baik-baik, selama beberapa minggu ini kita belajar bagaimana menjadi pemimpin pelayan. Itulah kenapa motivasi pemimpin rohani adalah sebagai pelayan, saudara. Motivasi yang paling menonjol dalam kepemimpinan Yesus Kristus adalah untuk melayani, bukan dilayani. Yesus Kristus jadi seorang pemimpin sekaligus jadi pelayan, jadi hamba bagi orang-orang yang dipimpinnya, saudara. Mari kita buka Lukas pasal 22 ayat 27. Lukas 22 ayat 27, mari kita buka sama-sama. Dikatakan apa? Lukas 22 ayat 27, baca yang keras, 23. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, yang tetapi aku ada di tengah-tengah kamu, apa saudara? Sebagai pelayan. Itu kira-kira Anda duduk, sing nyugui silahkan diminum, ini makanannya ya, ini natanya silahkan. Itu kira-kira tuh Yesus loh, saudara. Bayangkan kita itu dilayani, saudara. Bagaimana Yesus bisa belajar punya seperti ini kalau orang tuanya tidak tahu cara mendidik Yesus sejak dia masih kecil, saudara. Mari kita lihat sama-sama di Lukas, di pasal yang jauh sebelumnya, Lukas pasal pertama ayat 38. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Perhatikan Ibu Yesus. Baca yang keras, 23. Kata Maria, apa saudara? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini loh. Tidak mungkin Maria nggak tahu posisinya. Tidak mungkin Maria tidak layak sehingga Roh Kudus berkenan untuk Maria mengandung bayi Yesus. Konsep ini yang dibutuhkan oleh Anda dan saya, baik pria maupun wanita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kata hamba dalam Lukas pasal pertama ayat 38 berasal dari bahasa Yunani doulos, yang artinya budak, yang artinya pelayan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata slave, artinya hamba yang terikat, saudara.
hamba yang terikat. Pengertian ini menunjukkan orang yang mengabdikan dirinya dan menyerahkan hak hidupnya. Aku punya hak Tuhan, tapi aku nggak minta hakku. Tak serahkan kepada Tuhan, aku nggak ada hak apa-apa. Aku menyerahkan hak hidup saya sama Tuhan. Ini loh, orang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada Tuhannya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dia sadar dia telah dibeli dan ditebus, saudara. Itulah kenapa hamba hanya melayani dan melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Perhatikan, secara bertanggung jawab. Nek ngelakokno perintah banyak yang bisa. Saudara, sedikit orang yang sanggup melakukan perintah dan bertanggung jawab, saudara. Kalau Anda paham konsep hamba, tidak banyak keluarga yang akan keluar dari kaidah, norma, dari apa yang Yesus ajarkan. Tolong saya diminta payungnya, bro. Saudara, saya kemarin minta tolong, ada payung enggak? Oh ada, Anda lihat casingnya. Casingnya kayak begini. Tampilan kelihatannya wajar. Langsung dijeblek aja, bro. Kelihatannya tampilannya wajar. Anda lihat, begitu dibuka, gitu kan. Nah, ini payung yang sehat kelihatannya. Tapi payung sehat ini pun, saudara, kalau dibuat ayah, anak, ora mungkin cukup. Lah wong aku dhewean wae yang sekurus ini aja enggak cukup kok, saudara. Seharusnya kan seperti ini. Wong tampilannya sama. Tapi lihat yang kedua. Ini payung rusak, Bapak dan Ibu. Bahkan yang ini aja kena anak sekurus saya. Enggak cukup. Apalagi yang ini gitu kan. Iki gak usah payungannya padha wae masuk angin, saudara. Artinya apa? Kalau Anda tahu otoritas dalam keluarga kerajaan Allah, keluarga yang sehat, suami itu ditandakan dengan payung yang menutup menudungi suaminya, saudara. Harusnya suami itu koyok ngene tudungi, ora rusak. Tudungnya tuh kayak gini loh, yang atas loh, lagi sehat. Istri itu tangkainya, ini tangkainya ini istri, saudara. Lah anak itu saya. Anda jangan lihat anak Anda yang masih kecil, lihatlah saya sebagai anak Anda. Kalau Anda dalam Tuhan, konsep melayani dalam kerajaan Allah Anda sudah konsepnya salah. Anda sebagai suami yang harusnya memimpin dan mengasihi istri dan anak Anda, suami yang memimpin istri dan anak Anda. Dengan kondisi payung rusak kayak gini, kacau, saudara. Berapa banyak suami yang gampang masuk dengan serangan iblis yang namanya kemasukan roh Babel. Kacau. Kadang rohani, kadang duniawi. Kadang rohani, kadang duniawi. Saudara, kalau payung Anda sebagai suami kayak gini, istri pasti terluka, anak pasti jadi korban. Saudara, istri kan bisa berontak, Pak. Ingat, dalam otoritas kerajaan Allah, istri itu tunduk dan hormat dan mendukung suaminya. Anak itu tunduk dan hormat kepada orang tua. Kalau Anda berontak, saudara, sebagai istri Anda berontak, Anda balik, istri yang dominan, saudara. Kalau ini payungnya payung yang wajar saja, yang kayak gini, tapi terlalu dominan, Anda lihat kondisi ini di atas, suaminya akan terluka, saudara. Anaknya selalu jadi korban. Saudara, Anda harus paham. Kalau yang seperti ini Anda sepelekan,
Anda harus paham kenapa dunia itu terlalu banyak masalah. Karena dia tidak paham otoritas. Kenapa Yesus bisa begitu masuk dalam keluarga yang berkenan di mata Tuhan? Karena Anda tahu, posisi Maria, dia ngomong apa tadi di depan? Aku ini adalah hamba Tuhan. Anda lihat Bapak Yusuf. Bayangkan kalau Maria ini hamil dari Roh Kudus, Bapak Yusuf kecewa, tidak jadi payung yang indah, payung yang sakit. Dia bisa saja ceraikan Maria, dia bisa marah-marah, dia bisa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena secara ego seorang suami, lah kowe kan durung tak apa-apake. Lah kok wis hamil ki piye maksude? Begitu todong itu rusak di awal, maka Yesus tak jamin tidak akan kayak begini pada saat dia remaja bahkan dewasa, saudara. Saudara, demi kasih Tuhan Anda harus paham. Masih ingat 2 minggu lalu waktu saya guyonan watak menungso menurut wetonnya, masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan? Oke. Yang wong lanang wetone pon apa saudara? Kalau lanang berarti sabar katanya. Sing wong wedok ngamukan. Wah, bapaknya semangat langsung ngamukan. Yang wetone wage-wage, sing wong lanang gemati, Pak. Sing wong wedok lho ngamukan meneh kan. Yang kliwon. Sing wong lanang welas AC. Sing wedok ngamukan meneh. Sing wetone pahing, sing wong lanang grapiak, sing wong wedok ngamukan meneh. Yang legi yang terakhir, wong jenenge legi kan manis. Wong lanang ki santung, nek wong wedok ya ngamukan. Anda bisa pahami itu waktu Maria ngomong apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sikap ini harusnya dia bisa saja ngomong, enggak mau. Engkau Bapak Yusuf piye? Engkau nek cemburu piye? Ngamuk bisa? Bisa. Saudara tak beritahu kemarin waktu pas komsel bersama, saya membaca sebuah media sehat. Badan manusia hanya mampu menahan kesakitan hingga 45 DEL. Badan manusia itu hanya mampu menahan kesakitan 45 DEL. Perhatikan, lihat istri Anda di sebelah Anda, lihat baik-baik, pentelungi wajahnya. Lah sebelah Anda ini saat wanita melahirkan dapat mengalami kesakitan hingga 57 DEL. Sangar loh. Ku nek ngamukan kaya apa coba? Hebat kan? Ku nek ngamukan kaya apa coba? Anda tahu kesakitan 57 DEL itu rasa sakitnya seperti apa? Saya baca di media kesehatan, rasa sakit 57 DEL saat melahirkan normal, rasa sakit itu sebanding dengan 20 tulang dipatahkan serentak. Sangar loh saudara? Akan Anda ngomong sama istri Anda, pantesan tenagamu gede banget. Saudara, Maria dengan rendah hati ngomong apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria bisa marah enggak? Oh bisa. Saya harus paham kerajaan Allah. Kalau Inggris, negara Inggris, sistem pemerintahnya kerajaan, saudara. Anda harus paham, kita ini kerajaan Allah, warga negara kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya pekerjaan Allah sendiri. Dia yang jadi raja, segala raja. Manusia tidak tahu bagaimana ia bertumbuh. Manusia tidak tahu bagaimana ia berbuah. Bahkan mengenai hal kedatangan Yesus kedua kali, hal itu dijelaskan Markus sebagaimana Matius dan Lukas. Markus memaparkan cerita apa adanya tentang perkataan-perkataan Yesus mengenai hari itu. Saudara, ada sebuah ayat yang mengatakan apa?
sampai kesudahannya itu terjadi setelah Injil kerajaan diberitakan. Kerajaan, saudara. Injil kerajaan Allah itu adalah otoritas Tuhan. Penguasaannya sudah datang ke bumi. Artinya pada waktu Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia, sebenarnya kita sedang memberitakan segala sesuatu di surga dinyatakan ke bumi pada saat itu juga. Kapan? Sekarang. Buka Matius 24 ayat 14. Kalau Anda sedikit-sedikit melekatkan diri Anda kepada dunia, halo, sanggupkah Anda jadi suami yang layak di hadapan Tuhan? Kalau Anda sebagai istri sedikit-sedikit berontak, jadi anak sedikit-sedikit berontak, pertanyaannya, sanggupkah Anda mengalami apa yang dunia tawarkan dan Anda sanggup dan Anda yakin tidak bakal kayak gini bentuknya? Kita ini ada dalam kerajaan Allah, saudara. Artinya otoritasnya ada di Allah. Matius 24 ayat 14. Dibaca yang keras. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya kan sudah baik, Pak. Saya pelayanan, Pak. Minta pelayanan di jadwal, saya mau, Pak. Ganteni siapa aja saya mau. Doorkeeper mau, ngitung persembahan mau, apapun mau, Pak. Saudara, bukankah Anda harus tahu keselamatan itu dikerjakan? Siapa yang berkata bahwa orang Kristen tidak mungkin masuk neraka, angkat tangan. Orang Kristen tidak mungkin masuk neraka, angkat tangan. Enggak ada? Oke, saya tanya yang kedua. Siapa yang percaya di neraka ada orang Kristen, angkat tangan. Wis tak wale saiki. Di neraka ada orang Kristen? Ada? Puji Tuhan. Kenapa bisa gitu, Pak? Karena keselamatan itu dikerjakan. Loh kan kita sudah terima Yesus, Pak. Itu kenapa saya kumpulkan, Pak. Bagi yang jemaat harus saya kumpulkan. Kenapa? Lawong kami ngurus visa ke Amerika. Sudah diperpanjang nih, 5 tahun yang kedua. Sempat terlambat yang tempo hari. Akhirnya kita telepon teman kami, perpanjang yo bayar 2 juta berapa gitu per orang. Perpanjang 5 tahun lagi. Nanti habis lagi, ya perpanjang lagi. Terus Anda bisa nggak kira-kira Anda ngomong gini, aku bisa ke Amerika karena aku orangnya baik. Aku terima Yesus, ora usah ngurus visa, ora usah tuku tiket pesawat. Bisa nggak? Nggak usah ke bandara karena kita baik, gitu. Bisa nggak? Halo? Nggak bisa. Artinya apa? Ya dikerjakan. Ngurus visa. Visa nyuruh apa? Foto 4 kali ini, sekian kali sekian, backgroundnya warna ini. Nggak boleh pakai baju yang kaosan, harus pakai baju kerah. Madepnya nggak boleh miring, harus jejek. Loh katanya ikut Yesus cuma cukup baik dan melayani Tuhan, Pak. Dikerjakan. Keselamatan itu dikerjakan. Sama dengan kerajaan Allah, Pak. Anda harus mengerjakan, memberitakan Injil kerajaan di seluruh dunia. Saudara, kalau ada orang tanya, Pak, zaman biyen aku cilik iki jarene ya wis akhir zaman. Hari ini saya harus ngomong ke Anda, iki sudah akhir dari akhir zaman. Apa kurang penekanan? Ini sudah akhir dari akhir zaman. Beberapa tanda akhir zaman menurut Tuhan Yesus saya catat. Yang pertama, timbulnya Mesias palsu dan para nabi palsu. Loh kok bisa, Pak? Ya biasa toh. Ning donya kadang iya rohani, kadang duniawi.
jadi suami, mah aku doa mah, kita harus ke kiri, harusnya. Kalau suami ngomong ke kiri, istri kemana? Suruh ke kiri, anaknya kemana? Suruh ke kiri. Kalau kiri Anda kan sana, ya sana. Tapi berapa banyak istri ngomong gini, Pak, pakai otak, Pak. Aku sekolah MBA, jian mulai istri ini mulai khotbah nang bojone. Raiso menggok kiri, raiso menggok kanan. Jadi bojone doa, dapat peneguhan dari Alkitab, kon menggok kiri, istrinya minta belok kanan. Jadi ngene lan. Terus piye? Anake lho kudanan kanginan angin duduk glegekan. Sowek, Pak. Kena badai ya sowek. Kok bisa ada nabi palsu, Pak? Ya kebablasan lah. Allah menjelma jadi manusia. Saya umpamakan, Pak Jokowi menjelma, mohon maaf, jadi tukang becak. Wajar nggak? Wajar, orang presiden kok. Menjelma jadi apa kan bebas. Mau mengecek rakyatnya, apakah tukang becak sejahtera. Betul nggak Pak Ibu? Tapi ada dibalik. Tukang becak menjelma jadi presiden. Emangnya ketoprak? Paham maksud saya? Itulah kenapa kalau Anda paham, Anda nggak akan macam-macam. Anda nggak mau duel kayak ini, jangan macam-macam. Apa tanda akhir zaman menurut Tuhan Yesus? Peperangan akan melanda bangsa-bangsa. Lah apa kurang berita apa? Yang ketiga, bumi akan kita diami akan semakin tidak bersahabat dengan manusia. Lah Anda kan udah baca atau saudara? Lah mau bencana kok terus-terusan? Anda harusnya kan paham. Wes bukan zamannya main-main ini saudara. Yang keempat, tanda-tandanya apa? Orang-orang percaya akan dibenci, bahkan dianiaya dan dibunuh. Dan mereka yang bukan orang percaya sejati akan disaring. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan, yang tadinya di dalam Tuhan kayak ngapi, kayak ngene. Nang kanan mah, nak anakku sayang, ya Pak. Dikasih proses, ngamuk. Makan lawes ngomong tuh, ojo lu kanan, nang kiri, yo nang kiri. Dedel duel Pak. Kalau Anda nggak punya hati hamba, berat. Itulah kenapa Anda akan melihat akhir-akhir ini kasih manusia akan menjadi dingin. Renungkan. Pemimpin yang sebenarnya kita ini pelayan. Renungkan setiap peringatan keras Yesus selalu berdengung panggilan kasihnya buat Anda dan saya. Itulah kenapa saya harus ngomong ke Anda. Siapa yang seorang pekerja di tempat ini angkat tangan? Worker, pekerja angkat tangan. Siapa yang sering capek badannya jadi pekerja, jadi worker angkat tangan? Mulai hari ini, jangan jadi pekerja Pak. Capek, jadi worshiper Pak. Menyembah Tuhan. Kalau Anda bekerja karena Anda menyembah Dia, karena Anda melayani Dia, Anda enggak capek. Anda kerja. Aku bukan pekerja, nek kerja awakku loro kabeh, dedel duel aku. Sidik-sidik libur, sidik loro, napasnya mengik-mengik asma. Soalnya pekerja Pak. Coba kalau Anda jadi worshiper, jadi penyembah Dia. Aku kerja tuh ibadah kok Tuhan. Aku ngalami kayak gini kalau kau izinkan aku akan berusaha terus dalam kakimu. Dapat terobosan. Pahami, jangan jadi pekerja capek. Jangan jadi worker. Jadi penyembah Dia yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang paham katakan amin. Saudara sama Roh Kudus itu jangan main-main. Saya kan nggak berzina Pak. Saya kan nggak LGBT. Saudara, kisah tragis Ananias dan Safira. Kalau Anda dalam kerajaan Allah, kerajaannya siapa? Tuhan kan? Kalau Anda dengan Roh Kudus, Ananias dan Safira,
Mereka bukan kasus perzinahan loh saudara. Mereka bukan LGBT loh, enggak loh. Mereka itu mendustai Roh Kudus karena dikuasai iblis. Harta hasil penjualan tanahnya tidak diberikan seluruhnya sebagai persembahan di dekat kaki Rasul Petrus. Suami istri, sekali lagi suami istri. Ananias dan Safira. Suami istri berkomplot untuk berdusta. Saudara. Lalu keduanya mati. Yang pertama kali mati siapa? Ananias. 3 jam kemudian Safira menyusul. Bukan kasus perzinahan, bukan. Karena bersama-sama saksi dusta dengan suaminya kepada Tuhan. Hari ini kalau Anda dalam kerajaan Allah, Anda bergaul, bergumul dengan Roh Kudus. Kalau hari ini Tuhan tidak punya kasih, Anda betul-betul saklek, Roh Kudus saklek sama Anda. Berapa banyak hari ini kita mati masuk neraka, saudara. Jangan guyonan. Saudara. Itulah kenapa dari kisah Ananias dan Safira ini orang Kristen mendapat sejumlah pelajaran iman. Salah satunya, jadi pelayan adalah punya hati yang tulus, ketulusan kasih terhadap Tuhan yang mau katakan amin. Ngomong kiri kanannya, ngomong sama anaknya kalau sekolah minggu nanti pulang dirangkul. Nak, mulai hari ini kita ngelayani Tuhan dengan tulus ya nak, yang mau katakan amin. Saudara, terkadang kita meninggalkan yang pasti demi yang mungkin. Lah wong Tuhan wis ngasih kepastian, malah golek kemungkinan. Yo dedel dowel, Pak. Cari itu yang pasti. Kayak gini, Anda pengen dapat terobosan dengan tenaga Anda, nggak bisa. Terkadang kita tuh meninggalkan yang pasti demi yang mungkin, padahal kemungkinan yang kita pilih belum tentu menjadi kepastian. Ulangan 30 ayat 19. Makanya jangan salah pilih. Ngomong kiri kanannya, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Billy Graham berkata apa? Integritas itu adalah lem yang merekatkan cara hidup kita menjadi satu. Ingat, kita ini sistem pemerintahannya kerajaan Allah. Harus direkatkan dengan integritas kita. Memang Yesus ya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Maka terus menerus berjuang untuk menjaga agar kita ini sebagai pelayan Tuhan punya integritas tetap utuh, saudara. Lah kita itu lemnya kepada Tuhan cuman pakai lem. Mungkin cuman iPhone, mungkin cuman Altiku. Kepada dunia Anda malah ngecor. Anda malah kasih semen, dicor, nggo beton malahan. Ya bagaimana bisa toh saudara? Itulah kenapa integritas kita tuh jangan kepada keduniawian. Pemimpin rohani berbeda. Saya ingatkan lagi, pemimpin rohani berbeda dengan pemimpin umum. Pemimpin rohani berbeda dengan pemimpin sekuler. Pemimpin rohani harus memimpin dengan sikap sebagai hamba, sebagai pelayan. Yang memimpin bukan hanya memimpin orang yang dipimpinnya, tapi melayani orang yang dipimpinnya. Saudara, saya tuh kemarin waktu lihat cuplikan ini diberikan sama pusat kita, saya tuh ngomong, saya lihat kok sampai nangis ya, lihat Pak Andrian, lihat Pak Andoko, mereka melakukan berbagi kasih, lentera berbagi. Saya ingin Anda melihat apa yang Komsel Victory lakukan. Satu cuplikan, silakan. Kita berbagi di daerah sekitar Cempedak Raya. Alasannya karena di situ banyak orang-orang yang membutuhkan. Di situ ada pemulung, itu ada orang-orang yang hidup masih di garis kemiskinan. Maka kami tergerak untuk mengadakan berbagi di tempat itu. Kebetulan di situ ada warung, warungnya juga cukup sederhana sekali. Nah, kami bisa memberkati mereka-mereka dengan berbagi makanan kepada mereka dengan harapan supaya mereka bisa senang,
mereka bisa diberkati. Yang punya warung tentunya juga senang sekali karena ya selama ini saya tanya nggak pernah mendapatkan pendapatan yang sebanyak itu karena warungnya cukup kecil, di sana daerah-daerah kumuh dan kami bisa berbagi sampai kurang lebih sekitar 35 orang. Jadi mereka senang sekali. Perasaan saya tentunya saya juga senang sekali karena saya bisa melihat ternyata masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Jadi kalau kita misalnya ada berkat yang lebih, ya kita sebagai anak-anak Tuhan sebaiknya kita membagikan berkat itu kepada mereka. Ternyata mereka juga membutuhkan kita. Alasan kenapa saya memilih di daerah Lik Genuk, kebetulan kami punya usaha di sekitar Lik ya. Jadi kami sering lewat, sering jalan ketika berangkat maupun ketika pulang kerja. Itu kami lihat di situ ada warung yang cukup kecil, sederhana dari papan seperti itu. Terus saya datang ke pemilik warung itu. Ada yang kebetulan Katolik di situ, warungnya sangat sederhana, kecil gitu dari papan gitu ya. Saya masuk ke dalam, dapurnya juga sangat sederhana sekali. Saya tawarin, Bu, maukah ini dari gereja kami berbagi kasih untuk pembagian makan di lokasi, di tempat, nasi untuk mereka yang mau makan. Kebetulan di situ banyak sekali akan KB ya, kuli panggul itu kan kerjanya cukup berat gitu ya. Terus kita tawari akan makanan gratis seperti itu. Senangnya mereka ketika mereka mendapat akan berkat daripada gereja GPI Lamtera. Jadi kedua belah pihak mendapat berkat, baik itu warungnya maupun orang-orang kuli panggulnya seperti itu. Juga yang satunya lagi di sekitar tempat kami tinggal, kebetulan ada 2 pool tempat sampah ya. Kami juga datang ke warungnya dulu. Kami tawari, Bu, maukah untuk gereja kami berbagi kasih, membagi makanan gratis untuk mereka yang kurang mampu seperti pemulung, seperti tukang becak, seperti kuli sampah seperti itu. Kami juga membagi seperti girik ya supaya mereka simple, maksudnya datangnya gampang gitu ya. Ya saya datang ke tempat sampah ya nggak saya foto memang. Kami datang ke tempat sampah ya cukup maaf kata bau seperti itu ya. Ya kami datang, kami bagi girik itu seperti itu, terus mereka makan di tempat yang warung kita tunjuk dan mereka juga menikmati juga. Berkesannya ketika kami membagi girik itu kepada tukang sampah ya. Dengan kondisi tempat lokasi yang bau seperti itu, mereka bekerja untuk mencari sesuap nasi buat keluarga mereka. Jadi kami juga, maaf kata kami juga sempat ngempet gitu ya, gak nafas gitu ya. Cuman kembali lagi kami bersyukur buat gereja kita yang bisa berbagi kasih sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan juga di saat-saat seperti ini. Mari kita bersama-sama berbagi kasih sehingga orang lain boleh menikmati dan gereja kita boleh menjadi berkat. Berikan tepuk tangan beri buat Tuhan kita. Pak Andrian, Pak Handoko, Pak Handoyo, dan tim Komsel Victory terus semangat. Ingat saat kita memberi sesuatu kepada orang lain, disitulah kebahagiaan itu mulai muncul, berbual-bual. Bulan November nanti Komsel mana? Kanaan. Nanti bisa koordinasi dengan Pak Doni, nanti kami transfer uangnya untuk bisa melakukannya. Ingat baik-baik, hamba itu harus menjaga integritasnya. Integritas itu punya potensi, punya kemampuan memancarkan kejujuran yang natural, yang dari Tuhan. Tidak dibuat-buat. Kalau Anda mau cari nama di dunia ini, kita kalau cari nama itu bicara soal reputasi. Kalau kita bicara reputasi, itu pasti bicara soal karakter, saudara. Karakter yang baik itu hanya bisa didapat ketika tingkah laku kita, hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Maka jangan kejar citranya, jangan kejar pencitraannya,
Jangan kejar reputasinya, berpadanan dengan firman Tuhan. Maka Anda akan mendapatkan nama baik di atas segala-galanya. Anda akan mendapatkan segala-galanya yang tidak pernah Anda pikirkan, karena Anda benar-benar berkenan di hadapan Dia. Yang mau katakan amin. Saudara, itulah kenapa pemimpin rohani yang sejati senantiasa lebih memperhatikan pelayanan yang dilakukannya untuk Tuhan dan sesamanya. Jangan lagi punya konsep I am a worker. Kalau Anda berpikir bekerja. Kalau Anda mikir bekerja, Anda pasti berikutnya ngomong apa? Lah upai endi. Karena semua pekerja pasti kerja buat upah. Lah padahal kita ini hidup dalam kerajaan Allah. Kita menyembah Dia. Apa yang menjadi milik Dia adalah milik kita. Contoh, Pak, kalau kita ngajak teman kita, Anda perhatikan anak Anda sejak kita masih kecil. Setahu saya sejak kecil kalau saya ngajak teman saya ngomong gini, gue main yuk nang omahku yuk. Bener gak? Pernah gak tanya, memang lu punya rumah? Ya enggak sih, sertifikatnya atas nama Bapak Joni Iskandar. Mana teman kita pusing? Enggak pusing kan? Mari kita main ke rumah yang sertifikatnya atas nama Bapak Joni Iskandar. Ono sing koyo ngono. Malah ada kepong edan malahan. Betul kan? Anak kita dengan bangga ngomong apa? Ayo main nang omahku. Artinya milik bapaknya adalah milik anaknya. Tapi kalau Anda pekerja worker. Aku kan harus kerja, yo gajiku sakmene. Anda tidak akan kemana-mana dengan gaji itu, Pak. Jangan hidup dari gaji, Pak. Itulah kenapa Anda harus ngomong, aku ini warga negara kerajaan Allah. Yang aku lakukan menyembah Dia. Rajaku. Apa yang Dia punya, aku punya. Maka aku worshiper. Kerja apapun aku menyembah, maka aku tidak capek. Begitu sakit, lemes, langsung sembuhnya cepat. Yang juga katakan amin. Buka 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. Dikatakan apa? Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Baca yang keras berikutnya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Seko api-api dedel doel, Pak. Karena enggak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Pelajari sistem kerajaan. Dunia ini miliknya Tuhan, tapi kita hidup di dunia yang dikuasai iblis. Makanya hidupnya jangan kadang-kadang rohani, kadang-kadang duniawi. Enggak bisa, Pak. Dalam Alkitab, kalau Anda baca, Allah sering kali dikatakan sedang mencari seseorang yang punya ciri tertentu. Bukan banyak orang, melainkan satu orang. Bukan satu kelompok, melainkan satu pribadi. Makanya dalam Tuhan enggak ada geret-geretan. Pribadi lepas. Baca di Yeskiel 22 ayat 30. Yeskiel 22 ayat 30. Baca yang keras, 23. Aku seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudara, Yeskiel 22 ayat 30 kalau Anda baca di rumah, ketidakbenaran di antara pemimpin-pemimpin dan umat begitu luas di Yehuda, sehingga Allah tidak menemukan seorang pun yang akan berusaha menuntun umat Tuhan kembali kepada Allah. Tragis, saudara.
Bila gereja yang katanya begitu dekat dengan Allah, tapi gereja malah terikat dengan keduniawian dan kompromi rohani, sehingga Allah tidak dapat menemukan orang dalam jemaat yang bersedia mengetengahi untuk mendirikan tembok atau pertahanan dalam keadaan yang sebenarnya sudah hendak runtuh, saudara. Saudara, gak ada seorang pun yang berseru melawan kebobrokan rohani, dan pertobatan harus dibutuhkan, saudara. Dan saya harapkan Anda dan saya harus berani tampil untuk ngomong tidak kepada dunia. Yang juga katakan amin. Terlalu banyak orang baik, padahal masuk surga gak cukup dengan baik. Yang paham katakan amin. Saya nggak boleh jadi orang baik yang berdiam diri. Katakan kiri kanannya, saya tidak boleh jadi orang hanya baik dan berdiam diri. Terlalu banyak orang baik yang berdiam diri. Itulah kenapa roh ketakutan, roh kompromi sama dunia, nggak berani ngambil resiko bersama Tuhan. Nggak ada, nggak ditemukan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memohon syafaat untuk kebangunan rohani, agar murka dan hukuman Allah dapat dihindari, saudara. Renungkan pagi ini. Jadi pemimpin pelayan, renungkan kebenaran firman-Nya pagi ini. Mengingatkan Anda dan saya, para pemimpin yang melayani, pelayan yang diberikan anugerah untuk memimpin, untuk tidak terlena dengan pandangan zaman sekarang, saudara. Anda kalau sampai ngomong dosa ki ya wajar, bisnis ki ya ngapus sithik ki ya wajar. Ya maklum nek ra ngono ya ora bati to ya. Jangan kejar dunianya. Anda enggak dapat apa-apa. Kejar Tuhannya. Maka kerohanian mengalahkan dunia. Yang juga katakan amin. Yang kedua, sikap pemimpin rohani sebagai pelayan. Berikut ini adalah satu sikap. Saya enggak ada waktu. Sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin rohani, saya hanya bahas satu saja. Yang pertama apa, saudara? Melayani orang yang dipimpinnya. Mari kita buka Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 dikatakan apa? Baca yang keras, 23. Sama, katakan sama-sama dengan saya ini sama. Seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara harus paham, esensi penyembahan, worshiper. Visi kita itu simple banget. Nggak mungkin kita jadi pesaing gereja itu, nggak mungkin jadi pesaing agama lain, nggak mungkin. Visinya simple, worship and prayer center. Esensi penyembahan adalah pengorbanan, bukan song quality, kualitas pujiannya yang sound sistemnya sampai kayak biskup. Ya itu kalau ada berkat Tuhan yang kita kasih lah, saudara. Bukan itu cuma nomor sekian, bukan sound quality, bukan segala macam, bukan itu nomor sekian. Esensi penyembahan, worship adalah pengorbanan. Apa Pak esensi Pak? Esensi itu hakikat, inti, hal pokok dari kita seorang worshiper. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang seorang worshiper, pengorbanan. Worship is sacrifice. Penyembahan adalah pengorbanan. Baca di 2 Samuel 24 ayat 24. 2 Samuel 24 ayat 24 dibaca yang keras 23. 2 Samuel 24 ayat 24 yang keras 23. Tetapi berkatalah raja kepada Araunnya, bukan begitu. Terus, aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Perhatikan, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku, apa saudara? Korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Mental gratisan itu ora ono Pak, Bu, adik-adikku sayang.
Om, tante, opa, oma, Rahono, aku tidak mempersembahkan pada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Terus berikutnya dibaca apa? Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Melayani Tuhan, menyembah Dia itu bukan urusan tampilan rohani, bukan. Aku mau tampil kudus. Shalom. Sampai gelegen aja mambune menak urapan. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Cuman lah gaya apa? Karena sikap itu bisa ditopengin. Sikap itu bisa dibuat-buat. Buat apa, saudara? Jangan lupa Tuhan tuh melihat hati. Kita celebrating something in Sunday morning and Sunday night. Nanti malam ada lagi. Itu karena celebrating kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat tangan, bukan tampil kudus, Pak. Siapa yang belum ada angkat tangan? Loh, no, orang bercanda-bercanda. Jason kok gini? Oh, ngoleh toh. Kita angkat tangan, kita tepuk tangan, bukan tampilan Kristen, bukan. Karena kita mengasihi Dia, Pak. Yang juga katakan amin. Penyembahan itu deklarasi. Tuntunan, pengorbanan, sikap hati kita mencintai Tuhan. Yang paham katakan yes. Kalau ada orang bilang ini ke Anda dan saya. Kan tidak semua orang kan koyok kowe, tidak semua orang itu cocok koyok kowe. Saran saya kalau ada orang disadarkan ngomong, ya aku kan tidak sok koyok kowe, itu bukan aku kan tidak kayak gitu. Saran saya, jangan maksa. Berhentilah memaksa orang melakukan yang kita ingin. Meskipun dia orang terdekat kita. Saya pernah maksa anak saya angkat tangan. Orangnya ganteng, puntenan, meneng. Beberapa kali terakhir tak lihat, tepuk tangan. Dia lali angkat tangan. Saya maksa? Enggak. Suruh melayani, tak maksa? Enggak. Anda boleh dipanggil hamba Tuhan. Jangan paksa keluargamu, saudara. Biar itu muncul dari hatinya. Bukan tampilan Kristen yang Tuhan butuh. Biar Tuhan ubah hati anak Anda. Tuhan ubah hati istri Anda. Tuhan ubah hati suami Anda. Sehingga dia bukan tampilan tapi hati yang dirubah. Bukan topeng yang dipakai. Yang juga katakan amin. Saudara, kebaktian sore 2 minggu yang lalu saya cerita. Jika usia kita itu 75 tahun. Siapa di tempat ini 74 tahun angkat tangan? Berarti kan kurang setahun. Yang lebih dari 75 tahun angkat tangan. Om, lebih dari 75 om. Mari ini mangan-mangan om. Saudara, kalau Anda usianya diberi 75, bisa lebih itu bonus om, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat om. Kalau kita diberi 75, coba Anda mikir berapa waktu yang digunakan melayani Tuhan. Kalau kita cuma jemaat biasa minggu ke gereja, ibadah cuma 2 jam, maka 75 tahun usia kita sebenarnya habis waktu buat ibadah berapa lama? 75 tahun dikali 52 minggu, karena setahun ada 52, dikali 2 jam sekali ibadah. Artinya Anda selama 75 tahun hidup hanya beribadah 7.800 jam. Itu sama saja dengan cuman 325 hari, karena satu hari kan 24 jam. Jika usia 75 tahun, itu berarti berapa persen Pak? 75 tahun itu sama dengan 27.375 hari. Jadi kalau 75 tahun Anda cuma ibadah seminggu sekali 2 jam, itu artinya Anda cuma memberikan waktu Anda 1,19% dari hidup Anda dan saya. Kebangetan kan? Ngono wae kongon ibadah on site. Enak nih ngomah Pak. Tipu jam maju ke depan. Saudara, Anda ingin menang melawan musuh Anda? Yang mau menang angkat tangan? Yang tidak mau jangan dipaksakan. Yang mau menang angkat tangan? Oke. Yang pertama, know your God. Ketahui, kenali Allahmu. Yang pertama kenali.
Yang kedua, know yourself. Kenali diri Anda. Anda ini males ya. Termasuk tipe sombong ya. Termasuk tipe males ya. Termasuk tipe sak penake dhewe ora. Know your God. Yang pertama katakan sama-sama dengan saya. Know your God. Yang kedua, know yourself. Myself. Kenali diri kita sendiri. Yang ketiga, know your enemy, saudara. Kenali musuh Anda. Amin. Amin. Bangkit diri sama-sama. Angkat hosti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Bapak terima kasih pagi ini. Thank you Father God. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar mujizat-Mu dialami oleh semua jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dikasihi Tuhan, terima berkat Tuhan, menerima mujizat Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan berikan Tuhan kita. Silakan duduk hadirat Tuhan. Even take down giants. Hey, what's left to fear? I know you're with me. You said you'd never leave me. And if my God is for me, then I have got nothing to fear now. I know you're here now. I can't do all things 'cause you give me strength to say I'm free now. So I agree now. It's you and me, and we can do anything. Your God Emmanuel means God is with us. Where the Spirit of God is, there is freedom. Ain't nothing gonna hold me down. You know I'm free. I'm free. Who the Son sets free is free indeed. I'm free. I'm free. I'm fearless. Y'all feel this? I'm free. I'm free. Who the Son sets free is free indeed. I'm free. I'm free. I'm fearless. Y'all feel this? You heal my sickness. Even death is stingless. We can't help but win this. Hey, what's left to fear? You give your power, your perfect love surrounds us. Yeah, you're the one I count on. So I have got nothing to fear now. I know you're here now. I can't do all things 'cause you give me strength to say
got us. There is freedom. With this, living like Jesus, freedom in the name of. Ain't nothing gonna hold me down, you know I'm free. I'm free. Baik, Bapak Ibu ada tambahan pengumuman dari WBI, Wanita Berkat Indonesia. Kami mau mengumumkan bahwa ada WBI Natal Korwil yang akan diadakan bersama dengan Korwil Semarang di Bukit Alam Bandungan hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Acaranya dilaksanakan pagi untuk transportasi dari WBI lokal. Jadi setiap WBI akan berangkat dari gereja masing-masing dengan transportasi masing-masing. Dengan biayanya, kalau dari Natal Korwil per orang 60.000 ditambah dengan transportasi bersama-sama berangkat dari GB Lamtera menuju ke Bukit Alam Bandungan, tambahan transportasinya 60.000. Jadi totalnya 120.000 per orang. Dan untuk pendaftaran dan juga pembayaran bisa diberikan kepada Ibu Indare. Maksimal tanggal berapa? Maksimal tanggal 10 November karena kita sudah dikejar oleh WBI Korwil dan itu maksimal 20 November kalau dari WBI Korwil. Dari kita maksimal 10 November. Dan juga kami mengundang untuk ibu-ibu dan juga para remaja putri untuk hadir di WBI bulan November karena kita ada acara yang sangat luar biasa yaitu cooking class bersama Ibu Gembala, Ibu Minarni. Jadi kita akan membuat tropical fruit punch dan juga mini sausage roll bread nih. Katanya harus pakai bahasa Inggris gitu. Biar nanti kita juga akan belajar tidak hanya belajar membuatnya karena kita akan praktek bersama dan juga kita akan belajar bagaimana cara mempromosikannya. Jadi kalau mempromosikannya nantinya bisa bersama dengan Ibu Gembala juga yang akan memberikan bagaimana kiatnya gitu ya. Dan juga mungkin kalau misalkan tidak mau berjual tidak apa-apa kalau untuk anak-anak atau untuk suami biar lebih lengket ya, seperti lem gitu ya. Jangan dari hari Kamis tanggal 24 November jam 6. Dan ini karena nantinya per orang akan menikmati, jadi kita akan membuat bersama per orang per kelompok ya. Jadi akan ada pendaftarannya, jadi nggak bisa hanya langsung datang, jadi nanti akan ada pendaftarannya. Karena itu nanti kita akan minum bersama, tapi membuat dulu bersama, minum bersama, dan juga belajar bersama pastinya. Jadi kami tunggu nanti dari remaja putri aja, tidak hanya untuk ibu-ibu saja, untuk remaja putri yang mungkin pengen berjualan, bisa juga belajar bersama di BB Lamtera. Baik, itu tambahan pengumumannya dari kami. Selanjutnya saya menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami di ibadah GB Lamtera bisa melambaikan tangannya. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas kedatangannya. Bapak. Terima kasih. Dan kami rindu bisa mengenal lebih dalam lagi dengan Bapak. Baik, untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini, baik yang tercantum maupun tidak tercantum bisa maju ke depan untuk kami doakan. Ya pastinya ini ada spesial karena ada Bapak Gustaf Iskandar. Ya, terima kasih ya Ibu. Ulang tahun saya yang ke-17 tahun kita rayakan bersama-sama ya. 17 tahun. Mari bangkit bersama, mari berdiri bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang berulang tahun, kami sungguh hati kami bersyukur Tuhan sudah menyertai dan memberkati sepanjang tahun. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat hamba-Mu, Gembala kami Bapak Gustaf Iskandar Tuhan. Beliau telah berulang tahun Tuhan, Kau tambahkan usianya 1 tahun lagi Tuhan. Mari Kau memberkati di dalam pelayanannya Tuhan, penggembalaannya. Kau urapi beliau sebagai hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan untuk memberkati seluruh jemaat-Mu, diberi kesehatan, pekerjaannya diberkati, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan dan diberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami serahkan beliau ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat Christine Tuhan yang berulang tahun, Kau akan memberkati di dalam semua pekerjaan usahanya, apa yang dilakukan, dibuatnya Tuhan, semuanya berhasil Tuhan. Kami juga berdoa buat untuk Nika Tuhan yang berulang tahun, Kau juga akan berkati dalam semua apa yang pekerjaannya yang dilakukan Tuhan, Engkau akan berkati dan berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami serahkan semua anak-anak-Mu yang ada di depan ini, kiranya kasih anugerah-Mu akan terus menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan sampai selamanya. Oke, mari kita bangkit sama-sama. Kita angkat amplop persembahan kita. Belajar tanya sama Tuhan, saudara. Semua Tuhan yang punya, terobosan Tuhan yang punya, kita hanya menyembah Dia dan melakukan dengan sungguh-sungguh hati. Mari angkat amplop persembahan kita. Anda bisa transfer ataupun kris, tinggal angkat tangan saja. Bapak, inilah tangan-tangan terangkat. Bimbing kami Tuhan, ajari kami untuk mengenal akan kerajaan-Mu lebih lagi. Sehingga kami tidak hidup seperti orang-orang terhilang, orang-orang yang terlekat pada dunia Tuhan. Hari ini hamba-Mu tahu Tuhan, kami semua tahu. Kami harus hidup seperti apa, kami harus melayani siapa. Semuanya hanya karena Engkau saja Tuhan. Biarlah mari kita aminkan doa berkat ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kapanpun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Ialah kebenaran menjadi barisan depan kita, dengan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Bila berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha, dan kita semua yang masuk dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah yang maha tinggi, yang diberkati, disembuhkan, diberikan banyak mujizat seturut dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Kita katakan dengan iman, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all.